temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaan selama-lamanya. Kami datang untuk menyembahmu, untuk memujimu Tuhan, untuk memuliakanmu, Yesus. Haleluya, penuhi hati kami, penuhi setiap hati kami, Yesus, dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaan
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Mari saudara, pagi hari ini kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 5. 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita sedang belajar mengenai iman, bagaimana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dan hari-hari ini kita juga belajar untuk berjalan di jalur Tuhan. Atau dalam hal ini kata lainnya bergantung pada kekuatan Allah. Mengapa kita harus meninggalkan hikmat manusia? Karena sudah berulang kali diungkapkan bahwa hikmat manusia itu hanya terbatas. Ada saatnya di mana hikmat itu tidak mampu lagi naik ke atas, naik ke level yang lebih tinggi. Ada saatnya di mana hikmat atau pemikiran manusia itu mentok, saudara. Di mana kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Di mana kita tidak tahu lagi bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa memang manusia ketika masih awal-awal itu selalu menggunakan hikmatnya. Tapi ketika mereka merasa mentok, mereka baru mencari Tuhan. Nah, firman ini menegur dengan kita bahwa baiklah kita jangan bergantung kepada hikmat manusia. Biarlah dari awal kita selalu bergantung kepada kekuatan Allah saja. Amin, saudara. Mari katakan bersama saya memilih untuk bergantung kepada kekuatan Allah, kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Memilih untuk bergantung dalam kekuatan Allah. Karena di dalam kekuatan Allah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Karena apa? Dengan kekuatan Allah, dengan urapan dari Allah, dengan kuasa yang daripada Allah, maka semua permasalahan itu sanggup untuk diselesaikan. Bahkan kita akan terbang di atas permasalahan dan badai kehidupan. Karena kekuatan Allah itu tidak terbatas. Seberapa besar pun masalahnya, Allah akan selalu menang. Karena kekuatan Allah. Kalau kekuatan manusia, masalahnya besar, mungkin kita akan terombang-ambing. Semakin besar masalah, maka penyelesaiannya tidak bisa lagi kita gantungkan dengan hikmat manusia. Mungkin saudara, kalau kuku yang terkena misalnya tusuk gigi atau apa kita bisa selesaikan. Tapi masalah yang lebih besar kita tidak bisa lagi menggantungkan hikmat manusia. Biar kita bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, hari-hari ini saudara, biarlah iman percaya kita itu bukan kepada apa yang kita lihat, tetapi apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dapatkan, apa yang belum pernah kita dengar, biarlah itu yang kita percayai. Amin, saudara. Nah, maksudnya apa? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Aku percaya, oleh karena itu aku berkata-kata. Aku percaya, oleh karena itu aku berani berkata bahwa aku sanggup untuk disembuhkan oleh Tuhan.
Aku sanggup untuk melakukan ini. Mengapa kami berani berkata-kata? Karena kami percaya. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi kepercayaan saudara? Yang menjadi iman dan pergumulan saudara? Katakan itu saudara. Katakan dengan iman. Aku percaya. Oleh karena itu aku berkata demikian. Oleh karena itu aku percaya. Kenapa kok bulat saudara percaya berkata? Karena ini harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan. Kalau ada dua-duanya maka itu menjadi sempurna. Kalau kita hanya berkata-kata tetapi tidak percaya, percuma. Kalau kita hanya percaya tetapi tidak pernah bereaksi, reaksi terhadap janji Tuhan yaitu berkata-kata, maka tidak ada gunanya. Mari katakan bersama saya, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Nah, saya rindu firman Tuhan ini saudara praktekkan. Saudara boleh pikirkan, nanti saudara pulang ke rumah, pikirkan, renungkan. Apa yang menjadi kerinduanku? Dan katakan itu dengan iman. Kalau perlu cari cermin saudara, biasanya kalau cermin hanya untuk ngaca dan rias wajah, kali ini cermin sambil mengepalkan tangan katakan, hei kamu dan aku harus percaya dan kita harus berkata-kata. Amin saudara. Mari kita mulai lakukan hal yang sederhana. Mengucapkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Mari kita ucapkan kalimat yang positif, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan lihat lagi. Di dalam pasal yang sama, kita turun ke ayat yang 18. Mengapa kok kita harus percaya dan kita berkata-kata? Ayat yang 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terlalu sering, terlalu banyak kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Kapan utangku selesai? Itu kelihatan. Kapan begini, itu kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, hari depan penuh harapan. Rumah yang baru misalnya, atau kesehatan yang sempurna, itu yang belum kelihatan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baiklah kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Mari sekarang kita list, boleh kita daftar. Apa saja hal-hal yang tidak kelihatan bagi kita. Yang belum nampak. Apa saja hal-hal itu? Apakah mungkin anggur yang baru di dalam rumah tangga saudara? Apakah mungkin biaya untuk sekolah anak-anak? Apakah mungkin terobosan untuk mendapat pekerjaan? Ataukah hal-hal yang lain? Mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena kita terlalu sering memperhatikan yang kelihatan. Amin saudara. Yang tidak kelihatan itu justru harus mulai kita perhatikan. Karena belum tampak apa-apa bukan berarti tidak ada yang terjadi. Nampaknya hari-hari ini Tuhan terlihat silent. Tuhan terlihat tidak berkarya. Tuhan terlihat Tuhan yang stagnan. Tapi belum tampak apa-apa bukan tidak ada yang terjadi. Ada seorang pendeta Joel Osteen yang saya mendengarkan khotbahnya, saya melihat khotbahnya, dia memiliki tema khotbah yang cukup bagi saya bukan cukup bagus sekali saudara. Dia selalu katakan God is working behind the scene. God is the leader of your life. God is orchestrating your life. Tuhan itu sedang memimpin orkestra di dalam hidupmu. Jadi Tuhan adalah pemandunya. Tuhan sedang bekerja untukmu. Bayangkan, Tuhan sedang bekerja. Namun karena kita tidak melihat Tuhan bekerja, terkadang kita tidak percaya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan itu bekerja, amin. Tuhan itu aktif, Tuhan itu dinamis. Bahkan detik ini pun ketika saya berbicara, ketika saudara mendengarkan, Dia sedang bekerja
untuk masing-masing pribadi kehidupan kita. Secara pribadi kebutuhannya berbeda, secara pribadi masalahnya berbeda, dan Tuhan pun sedang bekerja detik ini juga. Jadi tidak perlu saudara terlalu memperhatikan yang kelihatan. Mari perhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Kepercayaan kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita perhatikan supaya benar-benar tetap terjaga kepercayaan itu. Mari kita perhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Mimpi kita. Iman kita. Kita punya mimpi bahwa nanti akan begini. Perhatikan mimpi kita. Mari kita memperhatikan yang belum kita lihat. Apa yang akan terjadi di depan. Setiap nubuatan yang sudah diterima oleh kita. Mari kita mulai perhatikan itu sebagai pengarah untuk mengarahkan. Saudara, saya ingat kalau berbicara mengenai nubuatan, Pak Yohanes Sunardi selalu bilang, nubuatan Tuhan itu bukan apa-apa. Tetapi tanpa nubuatan engkau juga bukan apa-apa. Haleluya. Nubuatan Tuhan itu jangan dijadikan patokan 100%. Tapi biarkan itu menjadi pengarah, rambu-rambu. Supaya kita berjalan di jalur yang tepat. Kalau kita dinubuatkan, engkau akan menjadi pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Berjalan di jalur pengusaha yang diberkati. Apa itu? Rajin menabur. Berapapun jumlahnya. Tetap mengandalkan Tuhan. Belajar untuk setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi nubuatan yang kita terima itu untuk mengarahkan kita supaya memperhatikan yang tidak kelihatan. Iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, itu yang harus kita perhatikan. Seringkali manusia hanya memperhatikan yang kelihatan. Padahal kalau kita baca saudara, apa? Karena yang kelihatan adalah temporary, sementara, bukan kekal. Tapi yang tidak kelihatan adalah janji Tuhan itu kekal. Amin. Setiap firman Tuhan yang dikeluarkan bagi hidup kita itu kekal. Mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, saya sudah belajar mengenai ayat ini dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya baca ayat ini maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba bilang kami memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan dan seterusnya. Maksudnya apa? Tapi setelah saya belajar lagi mengenai iman. Ternyata ini berbicara mengenai iman dan cara pandang kita terhadap Tuhan. Selama ini kita hanya memperhatikan apa ya kira-kira yang Tuhan akan nyatakan bagi saya. Betul atau betul? Apa ya yang Tuhan akan berikan untuk saya? Kita mencari yang kelihatan. Tapi pernahkah kita tarik mundur ke belakang dan kita berpikir apa ya yang harus saya perbaiki untuk membuat saya tetap berada sesuai dengan rambu-rambunya. Apa yang tidak kelihatan di dalam hidup saya yang perlu saya lakukan untuk tetap berada di rencana Tuhan. Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, temukan dalam hidupku yang kau cari, yang kau rindukan. Temukan di dalam hidupku segala yang kau sukai. Nah saudara, kalau kita tidak pernah memperhatikan yang tidak kelihatan, apa yang bisa disukai oleh Allah kita? Kalau kita tidak pernah memperhatikan iman kita, kepercayaan kita, bagaimana Yesus bisa memperhatikan kita? Bukan berarti Yesus tidak memperhatikan, Dia memperhatikan. Tapi adakah hal yang menjadi favoritnya di dalam hidup kita? Seperti Daud. Mengapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena ada satu hal yang membuat Daud dikenan di hati Tuhan. Seperti Abraham. Mengapa dikatakan dia bapa orang percaya? Karena ada satu hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah hari ini kalau kita mau menerima janji Tuhan, adakah hal yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita perhatikan yang tidak kelihatan. Karena itu sifatnya kekal. Dan kalau kita sudah perhatikan itu, maka untuk selama-lamanya perkenanan Tuhan itu turun atas hidup kita. Amin. Amin saudara. Kalau saudara setuju dan saudara yakin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Haleluya. Tidak salah pagi-pagi tepuk tangan supaya kita seger saudara, amin. Haleluya. Mari kita baca ayat yang berikutnya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat yang terkenal sekali. Mari saudara baca dengan suara yang keras. 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Hidup karena, mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Our faith, kepercayaan, our belief in God. Kepercayaan kita. Karena apa? Ternyata, nyatanya, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, maka segala keburukan dunia yang kita lihat itu akan kita hidupi. Kalau kita hidup berdasarkan penglihatan kita, maka setiap penyesalan, setiap kekecewaan, setiap kepahitan yang kita bisa lihat dengan mata kita, itu secara tidak langsung akan menghantui hidup kita. Betul atau betul atau betul, saudara? Kalau kita hidup dengan melihat, maka sakit penyakit dunia yang pernah kita saksikan di televisi, yang kita saksikan terjadi pada orang lain, itu akan menghantui hidup kita. Dan itu akan sangat menghalangi iman kepercayaan, bahkan bisa membatalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita masih memperhatikan yang kelihatan terus, kapan saudara kita akan menerima yang tidak kelihatan? Pagi hari ini, biarlah kita belajar, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari saudara, kata kami diganti dengan kata saya. Sambil saudara berkata untuk diri saudara sendiri. Siap? 1, 2, 3. Sebab hidup saya ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Mari sekali lagi dengan iman yang kuat. 1, 2, 3. Yes, amin. Ada amin? Hidup kita ini bukan karena melihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita memperhatikan yang bisa kita lihat, maka yang disediakan Tuhan tadi luput. Tidak kita saksikan, tidak kita nikmati, karena itu terlewat semua. Karena terlalu kita memperhatikan yang kelihatan. Tapi biarlah kita belajar pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan masuk dalam hati kita dan akan memberikan nasihat bagi kita. Karena kita sudah memilih untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Dan kita memilih untuk percaya, bukan karena melihat. Amin. Ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal 5, kita turun ke ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Kalau tadi sudah diceritakan bagaimana hidup kita ini hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sekarang actionnya, reactionnya seperti apa? Reaksinya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan. Dengan kita berkenan di hadapan Tuhan, dengan kita percaya bukan karena melihat, maka Tuhan akan melihat iman kita. Dan seperti yang Tuhan pernah katakan, oh Abraham, besar sekali imanmu. Atau Tuhan Yesus juga waktu di dunia ini pernah berkata, aku tidak pernah mendapatkan iman sebesar ini. Saudara ingat kisahnya apa? Kisahnya apa saudara? Anak buah dari perwira Romawi. Aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini. Inilah kalimat yang Tuhan sedang ingin ucapkan hari-hari ini. Biarlah saya percaya dengan iman. Karena saya percaya ketika saudara mendengarkan ini,
firman Tuhan masuk dalam hidup saudara dan akan mengubahkan saudara. Saudara rindu tidak? Tuhan berbicara kepada saudara, aku tidak pernah menjumpai iman seperti pada jemaat gereja Allah baik di tempat ini pagi hari ini. Biar iman kita itu stand out, tampil di atas permukaan. Kalau yang lain imannya itu ya separuh-separuh, ya seperempat lah, ya 3/4 lumayan. Kalau saudara benar-benar percaya, dan percaya saudara bukan karena melihat. Amin. Mari pagi hari ini biar hidup kita tetap berkenan kepadanya, dan biar iman kita itu benar-benar menjadi iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya Tuhan, bukan karena melihat. Oleh karena itu, hal-hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya, kami percaya, kami akan melihat itu terjadi dalam hidup kami. Dunia boleh mengatakan bahwa hal-hal itu mustahil, tapi bersama dengan Engkau, kami akan terbang di atas kemustahilan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini. Engkau melihat pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, gereja adalah tempat di mana kami boleh menyerahkan segala pergumulan kami. Gereja adalah tempat di mana kami boleh tersungkur di kaki-Mu. Dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami boleh membawa pulang suatu reward, suatu kebaikan-Mu. Kami boleh membawa pulang kelegaan daripada-Mu. Dan kami mau Tuhan, kelegaan ini bukan hanya sementara, tetapi merupakan kelegaan yang kekal. Kami boleh berjalan dengan kepala yang tegak, bukan lagi dengan kepala yang tertunduk. Kami boleh melihat dunia ini seperti Engkau melihat dunia ini. Kami boleh memandang dunia ini karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan Engkau selalu ada bagi kami. Meskipun mungkin hari ini kami belum pernah mendengar Engkau berkarya bagi kami. Meskipun hari ini kami belum pernah menyaksikan karya-Mu bagi hidup kami. Kami hanya mendengarkan firman dan nubuatan. Tapi itu yang Engkau inginkan. Kami selalu diisi dengan firman dan kami percaya bukan karena kami melihat. Tapi kami percaya karena kami memang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah roh takut akan Tuhan itu tinggal diam dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau meninggalkan tempat ini dengan roh ketakutan yang sama. Kami tanggalkan itu semua di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami tidak mau meninggalkan tempat ini dengan roh kekhawatiran yang sama. Kami tanggalkan itu dan kami pulang membawa keberanian daripada-Mu. Kami pulang membawa damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mempercayai Engkau. Engkau Allah yang baik bagi kami. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara, sebab engkau telah mendengarkan firman Tuhan dan firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus dan akan melihat mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.